Itu Oh iya, mantan jadi Islam. Jadi jadi sudah, sudah jadi diindikasi ya, cara penularannya sudah. Saya itu sedang proses dengan seluruh anggota keluarga saya ini, periksa teman-teman ya, untuk ya, apakah kami ini terpapar atau tidak sedini mungkin. Karena dia betul. memang kami tampung di rumah ini. Dan saya Oh, sudah berarti melapor, saya sudah melapor kepada gereja, saya bahkan majelis saya pusat, bahwa kami menampung seorang itu ya. Jadi kalau kelak ke depan kami ini terpapar dan positif, sedangkan kami memiliki pola hidup yang lurus-lurus saja, maka diketahui oleh gereja paling tidak itu ya, bahwa kami pernah menampung seorang yang terpapar positif. Nggak apa-apa tadi dari ini ya. Nah, ini kalau kamu mau masuk ke sini. Jadi yang pernah ke rumah ini teman-teman banyak banget. Jadi Lina Wijaya itu tidak pernah menutup-nutupi tempat tinggalnya, alamatnya. Teman-teman Katolik sudah pernah ke sini, apologet Katolik ya. Apalagi si Elia yang pernah tidur dirawat di sini. Ya. Apalagi si Elia yang pernah tidur dirawat di sini. Sekarang Mikana juga ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pakar debat lintas agama. Nama Elia terucap secara tidak sengaja saat Lina Wijaya sedang diantar oleh Mikana. Kita ketahui bersama bahwa Lina Wijaya ini sedang viral gara-gara mengungkap, gara-gara menyampaikan adanya pendebat Kristen yang sedang terkenal, yang terkena virus HIV lantaran melakukan hubungan sesama jenis ya. Artinya pedang lawan pedang. Lina Wijaya sudah mengungkap ciri-ciri dari orang tersebut. Yang pertama, kelaminnya nggak jelas. Nggak tahu cowok apa cewek. Yang kedua, mulai terkenal sejak bulan 6 ya. Mulai muncul di dalam diskusi lintas iman bulan 6 tahun 2023 dan sejak saat itu naik terus. Bahkan puncak karirnya adalah beberapa bulan yang lalu saat dia viral. Seluruh Indonesia mengenal dirinya. Terus ciri yang ketiga, dia kabur. Dia ketakutan. Dia sembunyi. Kemarin escape-nya dengan Lina Wijaya. Terus tanggal 7 nanti akan escape lagi ke luar negeri sama orang lain. Yang Lina juga nggak tahu. Ya. Terus yang keempat, ini ciri yang paling luar biasa nih, yang keempat, yaitu pernah ditampung, pernah nginap di tempat Lina Wijaya lantaran sedang drop, sedang stres dengan kondisi dirinya dan takut orang tuanya tahu. Jadi Lina Wijaya lah yang menampung pendebat Kristen ini saat dia sedang drop, sedang pusing. Ya. Tetapi sekarang setelah dia viral, setelah dia kaya, setelah banyak donasi yang masuk, banyak orang-orang yang suka sama dia jadi lupa dengan Lina Wijaya dan menikmati kekayaannya sendiri. Lina Wijaya nggak diajak, teman-teman. Lina Wijaya nggak diajak. Padahal Lina Wijaya selama ini mengakui, wah saya maminya, jangan lupa. Ya, jangan lupa lewat saya gitu kan. Tapi ternyata jasa Lina Wijaya dilupakan begitu saja. Dan pendebat satu ini, karena sudah punya banyak duit, udah bisa nginap. Bisa nginap di kos-kosan yang paling bagus, apartemen paling bagus ya. Karena donasi banyak. Dia dianggap salah satu panglima pendebat Kristen terbaik. Tapi lucu juga ya. Pendebat Kristen ngomong firman Tuhan, tapi ternyata kelakuannya cabul. Ini bukan cabul lagi, lebih parah daripada cabul. Homok soalnya, homok. Kalau Korea bilang homok, ada K-nya, homok. Ya begitulah kelakuan dari para Polikardus ini. Dan bagaimana ya statement Lina yang membongkar sendiri siapa orang tersebut. Mari kita coba dengarkan. Itu Oh iya, mantan jadi Islam. Jadi jadi sudah, sudah diindikasi jadi ya, cara penularannya sudah. Saya itu sedang proses dengan seluruh anggota keluarga saya ini, periksa teman-teman ya, untuk ya, apakah kami ini terpapar atau tidak sedini mungkin. Karena dia betul. memang kami tampung di rumah ini. Dan Oh, berarti saya sudah melapor kepada gereja, saya bahkan majelis saya pusat, bahwa kami menampung seorang itu ya. Jadi kalau kelak ke depan kami ini terpapar dan positif, sedangkan kami memiliki pola hidup yang lurus-lurus saja, maka diketahui oleh gereja paling tidak itu ya, bahwa kami pernah menampung seorang yang terpapar positif.
Nah, tapi kemarin sudah dijelaskan oleh 2 dokter perkara itu. Jadi saya tetap akan mengikuti saran dari dokter tersebut untuk segera memeriksakan diri saya dan anak saya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi kalau berarti semuanya sudah, ada satu Mak yang mungkin belum, ya minta maaf kalau itu juga ternyata sudah dilakukan. Jadi dulu waktu saya masih aktif di bidang ini, itu ada satu kondisi di mana kita bikin jargon, aku bangga aku tahu. Artinya apa? Kita harus bangga kalau kita tahu status HIV kita, bukan untuk meninggikan diri. Nah itu artinya gini, banyak teman-teman yang salah kaprah. Aku bangga aku tahu ya. Kok ini Ya. malah aku aib aku tahu, gimana sih? Aku bangga aku tahu maksudnya gini Mak. Maksudnya seseorang itu kayak Mak tadi bilang, Mak walaupun hidupnya sudah kudus, sudah menjaga, tetapi Mak tahu status HIV Mak. Karena apa? Di kemudian hari kita tidak minta-minta ya Mak, rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Tetapi manusia misalnya Mak lagi nolong orang di jalan, bukan Emak yang kecelakaan, tapi Emak nolong orang kecelakaan. Nah itu ada darah-darahnya. Ternyata Emak misalnya habis potong bawang di rumah kegores gitu loh. Nah itu bisa terkena di situ gitu loh. Nah jadi Emak harus tahu bahwa Udah, kemarin sudah ya, dari pisau cukur, gunting kuku, Ya. semua sudah dijelaskan oleh 2 dokter kemarin. ya jadi gini, jangan lupa Mak bahwa status yang tidak dibuka itu bukan soal positif negatif, tapi status adalah status. Jadi seperti saya ditanya, Lawrence statusnya apa? Saya nggak akan bilang karena apa? Itu privacy. Walaupun saya negatif, saya nggak bilang. Waktu saya masih aktif, ketika ditanya status Lawrence Anda apa ya? Saya nggak jawab Mak, karena saya tidak mau buka status saya. Jadi banyak salah kaprah merasa bahwa status positif ini harus dibuka. No, status negatif pun itu berhak untuk tidak dibukakan. Karena apa? Itu menyangkut dari HAM tadi gitu loh Mak. Jadi di sini aku sedikit lurusin bahwa status yang dibuka itu bukan selalu positif. Negatif pun itu jadi status yang konfidensial. Itu sih Mak dari aku. Nggak apa-apa, kembali dibaca teman-teman ya. Ini dunia apologet yang mau saya bahas, bukan dunia umum. Jadi Iya. apologet Kristen kok HIV AIDS. Nah itu tolong dibaca berulang-ulang supaya paham. Jadi Iya. kalau baca ulang-ulang pasti paham meaningnya, maunya jatuhnya kemana. Iya. Gitu ya. Izin terakhir Mak mau nanya. Jadi ini Mak mau spill orangnya apa gimana nih Mak? Ya kamu ngomong dulu lah, terus sudah selesai belum? Ya, jadi itu sih teman-teman ya, Mbak Lina semuanya yang ada di sini yang nonton, jangan lupa bahwa status HIV seseorang itu tidak harus selalu positif yang dibuka ke publik. Bahwa status negatif Anda pun itu adalah sesuatu yang konfidensial dan layak atau merupakan hak Anda untuk mempertahankannya. Ya. Oke, thank you. Nggak perlu repetitif lah ya, teman-teman saya rasa mendengarkan dengan baik Iya. di bawah. Makasih, Ya, Mak. thank you. Saya selesaikan teman-temannya, baru saya bercerita. Ya silakan, Darling yang duluan naik kah ini? Ya siap, Aku turun selamat dulu, malam, Mak. Ya, shalom. udah penuh. Turun aja, silakan. Shalom, turun. Mak, ya. Nanti, Shalom, ya, Tuhan nak, ya. berkati Thank you. semuanya. God bless you. Silakan. Silakan Darling, apa yang mau disampaikan? Halo, shalom. Ya shalom, silakan. Namamu Selamat siapa? malam. Namaku Darling asli. Oh ya sudah. Iya, aku Kristen asli. Aku salut aja sama Mama Melina. Jadi 3M, orangnya mengingatkan, menguatkan, dan menyenangkan. Itu loh, kalau yang aku lihat ya. Jadi kalau untuk masalah-masalah seperti yang di atas yang kita tadi banyak banget tuh saya lihat, ya kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu udah keluar jalur. Tapi saya lihat Mbak Lina masih pada jalurnya, gitu loh. Jadi saya ya sangat respect lah itu, karena dengan begitu menjadi suatu pembelajaran untuk orang-orang yang belum tahu menjadi tahu, itu loh. Ya, itu aja sih. Ya, thank you. Saya senang. Thank you. Oke, yuk tetap semangat ya. Nah, Tuhan berkati kamu. Saya tidak pernah Sama-sama. ketemu orang God ini bless you tiba-tiba too. naik ya. Ya. Yo. Ya. See you, bye. Ya. God bless. Shalom. Silakan Secret, selamat malam. Langsung live gua. Silakan Secret. Selamat malam. Aduh, untung saya ngelihat teman-teman 7%. Dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Melatok ya. Untung di Indonesia ini mayoritas Muslim. Sehingga penyakit pelangi ini, penyakit lagi BT ini bisa ditekan. Kita nggak bisa bayangkan apa jadinya negara Indonesia ini seandainya bukan Islam yang mayoritas.
Apa jadinya teman-teman? Ngeri teman-teman. Ya, dan di sini kita akan dengar ya keterangan dari Lina Wijaya mengenai orang tersebut. Kenapa nggak ngomong, Mak? Jangan terus. Kasih Ada dia mau rating. mundur juga. Mundur Ada dikit. mobil di bawah. Ada kah? Ada mobil di bawah, Mak. Ada, lurus ya, lurus ya. Mak ini masih kangen dia sama aku, guys. Sehingga jalan pun dia ini, guys. Ngelupa. Dia pakai map tapi tidak mau lihat. Ya teman-teman, ya puji Tuhan ya, hari yang cerah di Jakarta bisa terlampaui dengan sukacita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Putar lagi ya, Mak? kiri, Kiri ya? kiri aja. Loh, kok bisa dari sini? Oh, kamu ke kanan kah? Yalah. Terserah kamu. Tadi kan? Nah, suka hati kalau. Kalau yang bawa mobil, kalau udah macet kayak gitu. Apa guys? Tengok-tengok. Nggak sang Malina kalau nggak buka kamera. Oh, kita harus buka kamera gitu ya. Jadi apa goalnya kita sore ini karena tadi apa sih? Enggak, bentar. Maksudnya gini, Mak. Beda pemahaman itu biasa. Tapi kita harus saling menghormati, saling mengasihi, dan kita harus saling memaafkan juga. Terus lah kita ya. Pak kelingking kok. Yalah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku kasih kau lurus ya, tembak lurusnya. Hah? Kau tembak lurus. Kamu mau keluar langsung tol kan nanti biar nggak payah-payah. Ada kau putar-putar sini. Nggak apa-apa, tadi dari ini ya. Nah, ini kalau kau mau masuk ke sini. Jadi yang pernah ke rumah ini teman-teman banyak banget. Jadi Lina Wijaya itu tidak pernah menutup-nutupi tempat tinggalnya, alamatnya. Teman-teman Katolik sudah pernah ke sini, apologet Katolik ya. Apalagi si Elia yang pernah tidur dirawat di sini. Nah, sekarang Mikana juga ada di sini. Aduh, ini motornya, tolong dong. Tahu, Bu. Motornya. Kalau belum bunyi itu tidak apa-apa, Bang. Ini kan, Mak. Yap. Kalau misalnya pakai ngobrol lagi sudah tahu ditipungan. Awas kan ada tiang. Ini sih, Pak. Ya, Pak. Aku tuh setiap bulan Mei itu padahal di Bogor tuh ada retret loh. Kita Lurus ya, lurus. Lurus. Dia ada belok kiri. Tapi tidak tahu muat tidak apa. Mesti semuat lah orang Pajero. Muat kan mobil kan? Iya lah orang Pajero ya muat, masa tidak muat expander. Expandernya kan baby Pajero. Hati lah pulang. Kiri nanti jangan cek ngebut. Nanti. Saya Kiri. ya nih Kiri apa kanan? kiri. 2 kali kiri. Lu pegang anjingnya dulu, Mak. Gugupnya. Ripa namanya. Mana? Kiri Namanya? kiri. Nah, jangan nyebut Nama gugupnya siapa? Ripa. Rifa. Pakai kalau dia kan pakai Victor Riva. Ini Ripa. Rifa, Dia sering ikut Mak Live loh. Kalau Mak Live udah di jam 10, jam 9 pasti dia manjat. Nanti aku main-main ke ruanganmu ya. Gak tahu apa komentar orang kalau aku main ke ruanganmu. Hah? Kalau aku main ke ruanganmu jadi rame di bawah tuh. Kita meneduhkan badai laut. Lubang komen. Pagar hitam. Ini. Sini. Maju jadi kita ya. Di mana parkirnya, Mak? Kan kamu mau langsung pulang kan ngapain macet? Oh, alah. Setting dulu. Hah? Nggak masuk dulu?
Nggak perlu, nanti kau ribut di rumah aku. Hah? Nggak perlu teman-teman, terima kasih ya Mikana sudah antarkan saya sampai ke depan gerbang pintu rumah saya teman-teman. Nah, saya tunggu dia setting, ini sudah sore, nanti kejebak macet, suami. Yang mana rumah mak? Ini sudah kelewatan. Yang Kalau mana? kau maju terus sudah lewat. Kami kunci rumah dulu, karena di rumah pasti tidak ada orang. Say goodbye lah, bye-bye everybody. Ini viral nih bentar lagi nih. Ini pasti viral nih video nih ya. Jadi bagi teman-teman tolong bantu share. Bantu share ke semua sosial media kalian. Kasih tahu teman-teman kalian semua untuk nonton nih video. Ini jejak ini. Jejak yang sangat penting ya. Dan kalian bisa lihat sendiri bahwa ini saya ambil ya dari Mikana, bukan kita ngadi-ngadi. Ini dari channel Mikana langsung. Ya. Channel Mikana langsung dengan judul "Sekeji apapun tuduhan kepadaku, tetap mengampuni karena itulah ajaran Yesus." Jadi dia mengatakan dia mengampuni Lina Wijaya ya. Karena ternyata mereka sekarang sudah damai. Mereka sudah damai teman-teman. Ya, sudah damai. Keluar mereka tanggal 24 Januari kemarin. Jadi mungkin Lina Wijaya sekarang mencari aliansi baru. Karena sekarang kan dia dimusuhi. Dimusuhi oleh banyak apologet-apologet Kristen. Mau nggak mau dia merapat ke orang-orang yang masih bisa dia gandeng. Dan salah satunya ya Mikana. Ya, karena Mikana juga dikucilkan oleh kelompok Trinitas. Dibenci oleh orang Trinitas. Jadi Lina Wijaya gandeng dia. Collab lagi. Dan ini duo, apa ya kita bilang ya? Duo perusak ini memang ya. Kalau saya bilang duo perusak menurut saya. Jadi di sini kalian sudah dengar sendiri dan kalian sudah nampak lah kira-kira siapa orang tersebut ya. Jadi tolong bantu share supaya orang-orang yang pernah berhubungan dengan ciri-ciri yang disebutkan Lina Wijaya itu bisa mawas diri. Bisa periksa ke dokter. Lebih bagus keluar duit periksa daripada nanti keluar duit saat penyakitnya sudah parah. Ya, lebih bagus seperti itu. Jadi tujuan kita ini yaitu untuk memberitahukan kepada teman-teman di luar bahwa inilah yang sedang kita alami. Adanya pendebat Kristen yang sok-sok ngomong firman, sok-sok merasa paling pakar, paling mengerti ya, tentang agama. Tapi ternyata kelakuannya seperti ini. Ini sekaligus menampar orang-orang, laskar-laskar Polycarpus, yang selama ini sok ngomong, wah ini orang hebat, ini pendebat hebat ini gitu kan, jago, luar biasa gitu. Ternyata teman-teman. Dan Sob Katul juga pernah bilang kalau si kawan ini kesehatannya memang sedang bermasalah. Kasihan dia bilang kan, jangan dihujat karena kesehatannya memang nggak beres. Jadi kita maklumi lah. Ternyata selama ini teman-teman sebelah udah tahu, tetapi mereka menyembunyikannya. Mereka nggak gitu bangga sampai wah kali seperti Laskar Polycarpus, karena mereka tahu ini akan jadi bumerang. Ini akan jadi bumerang bagi mereka saat publik tahu bahwa si kawan yang digembar-gemborkan sebagai jenderal, apologet, pendebat Kristen dan sebagainya, ternyata terkena penyakit HIV. Mungkin yang ada di otak Polycarpus ini, ya kalaupun sakitnya tambah parah, kalaupun sampai terjadi apa-apa sama dia, yang penting publik nggak tahu. Anggap saja dia sudah pensiun, anggap saja ya sudah dia nggak ada lagi gitu. Jangan sampai tahu penyakit ini, karena ini memalukan. Memalukan. Kita kalau ketemu para penghujat ini ya tinggal ngomong, ya lu mau ngomong agama saya terserahlah. Minimal kami nggak kena HIV kan gitu. Minimal kelakuan kami nggak cabul seperti kalian. Nah, kan tinggal gitu. Terdiam mereka teman-teman. Terdiam ini. Saya nggak tahu ya bagaimana cara Laskar Polycarpus ini pakai masker setebal apa, pakai topeng seberapa banyak untuk menutupi rasa malu mereka, melihat kelakuan cabul junjungan mereka. Baru saja dibanggakan setinggi langit ya, tiba-tiba seperti ini. Dan si kawan ini masih live teman-teman, masih live koar-koar firman Tuhan.
Aduh, memang nggak tahu malu. Nggak tahu malu, seperti yang Lina bilang. Nggak tahu bertobat dia. Nggak sadar gitu. Bukan minta ampun sama Tuhan. Ya. Bukannya ngurusin sakitnya. Bukannya berhenti. Apalagi membahas agama orang. Itu kan dosanya luar biasa. Memang kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ya, bisa jadi duluan kita malah. Ya, karena mungkin kecelakaan atau apapun. Ya, kita bukan bilang, oh, kita nggak akan mati. Enggak, kita bukan Polikarpus. Yang saat ada orang lain meninggal atau apa-apa gitu, mereka gaya-gaya, itu azab dan sebagainya, seakan-akan mereka nggak akan kena. Kita nggak seperti itu. Tapi, minimal kita jangan munafik lah. Minimal kita jangan munafik. Kalau memang nggak bisa, mending diam. Kalau Anda merasa diri Anda nggak benar, nggak bisa melakukan yang sesuai dengan ajaran agama Anda, jangan ngajari orang. Jangan ngajari orang, malu kita. Saya langsung terus terang katakan, saat saya ngomong seperti ini tunjukkan diri saya juga ini. Untuk jadi warning bagi saya. Kita diskusi itu tujuannya itu. Supaya kita jangan jadi munafik. Kita suruh orang jangan menipu. Kita introspeksi diri, kita ada nipu nggak? Jangan jadi orang munafik jadinya. Kita lihat bagaimana ya, mereka fitnah pendebat-pendebat muslim. Uni Rifa difitnah. Kan? Terus ada beberapa teman yang lain, ternyata mereka yang cabul. Dibongkar sama Pastor Sarah. Terus ngomongin ya, si Kores, nyabu dan sebagainya. Ternyata pendebat mereka kurus semua sekarang. Kurus, mukanya tambah nggak jelas. Saya takutnya nih, udah mulai nih, banyak yang tertular memang. Dari si kawan satu ini kan. Itulah saya bilang, bagi teman-teman ya, tolong, bertobatlah. Bertobatlah, jangan lagi kalian singgung-singgung agama Islam. Terutama yang sudah terkena penyakit ini. Bertobatlah Anda. Kalau Anda merasa agama Anda yang benar, udah fokus dengan agama Anda. Jangan singgung-singgung agama Islam. Apalagi ya, si kawan kita ini yang kena penyakit HIV ini, sok-sok bilang kan, Nabi cabul dan sebagainya. Memang dia nggak sebut nama, tapi dia sarkas ke sana, dan kita tahu arahnya kemana. Harusnya Anda bertobat. Minta ampun kepada Allah. Mana tahu Allah sembuhkan. Walaupun kita tahu belum pernah ada sejarah disembuhkan. Penyakit ini belum pernah ada yang sembuh, tapi minimal nggak kambuh. Minimal bisa ditahan. Kan begitu. Bertobatlah. Ya, saya katakan bertobatlah buat si kawan kita satu ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi inilah fenomena di awal tahun 2024. Baru mulai awal tahun sudah banyak sekali skandal-skandal terbongkar. Kita nggak tahu. Apalagi nih ya, apalagi yang akan terjadi. Kira-kira apakah tiba-tiba besok ada berita, ternyata sudah menular kepada si A, B, C, D gitu kan. Setengah pendebat Kristen hilang gitu. Apakah seperti itu? Karena kita lihat belakangan ini makin susah kita menemukan lawan diskusi. Apakah mereka semua lagi check up berjamaah gitu kan, lagi bareng-bareng semua lagi check up ke dokter, sehingga nggak ada yang live, ya kita nggak tahu. Mari kita tunggu saja ya, mungkin lagi gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan mendukung channel ini ya. Makasih buat semuanya, dan ya itu aja sih. Dan jangan lupa yang mau beli baju, silakan cek toko kita. Ya, mungkin itu aja, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.